Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Hari ini Selasa, tanggal 13 Juli tahun 2021. Salam belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Mari kita mengawali kegiatan hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita tandai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 11, ayat 20 sampai 24. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ, Ia melakukan paling banyak mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang terjadi tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kisah Injil yang kita renungkan bersama pada hari ini mengisahkan bagaimana Yesus mengecam beberapa kota yang menutup diri terhadap tawaran keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Tawaran keselamatan hanya akan berarti bila ada pertobatan yang radikal. Dalam kisah Injil tadi disebutkan bagaimana kota-kota itu berkeras hati pada Yesus. Korazim dan Betsaida diberikan sebagai contoh, dan masing-masing mempunyai kutuknya sendiri-sendiri. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Segeralah bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kira-kira begitulah teguran sekaligus nasihat yang diberikan Yesus pada bacaan hari ini. Yesus mengecam 3 kota karena penduduknya tidak bertobat, padahal mereka banyak mengalami mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yesus yang dengan kuasa ilahinya menyembuhkan berbagai penyakit dan melakukan mujizat-mujizat. Tetapi anehnya, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum tidak mau bertobat dan tidak percaya kepada Yesus. Meski mereka telah melihat sendiri betapa menakjubkan mujizat yang terjadi, tetapi tetap tidak ada kesadaran diri untuk berpaling dan mau mendekatkan diri kepada Yesus. Mereka menjadi begitu sombong sehingga menolak kehadiran Yesus. Ada banyak anugerah yang telah kita terima. Ada banyak kesempatan yang kita punya untuk mengalami pertobatan.
hendaknya kita selalu membaharui diri dari hari ke hari, agar anugerah-anugerah itu tidak menjadi sia-sia bagi hidup kita. Mari kita terus berdoa dan memohon kepadanya, karena doa adalah kekuatan yang luar biasa untuk mengatasi segala persoalan hidup dan membawa kita kepada pertobatan dan mengalami hidup baru dalam Tuhan. Tuhan selalu memiliki kesabaran yang luar biasa untuk menanti kita bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tuhan tahu bahwa kita ini ciptaannya adalah manusia yang lemah, rapuh, dan mudah jatuh ke dalam dosa. Maka Dia menerima pertobatan kita. Kita masih diberi kesempatan bertobat dan menjadi manusia baru. Kita sudah mendapat berkat dari Tuhan dan mengalami mukjizat-Nya setiap hari dalam hidup kita. Semoga kita semakin disadarkan oleh permenungan hari ini bahwa Yesus Kristus adalah pusat hidup dan sumber kekuatan kita. Jangan pernah berpaling kepada Allah lain jika hidup kita mau diselamatkan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia untuk menyelamatkan dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari belenggu dosa yang telah menjauhkan kami dengan Dikau. Semoga rahmat pertobatan yang kami terima semakin membuat kami berubah menjadi lebih baik dan menjadi manusia baru yang mampu mensyukuri rahmat kasih-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.